Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih pile ya, pilih kartu. Kali ini temanya berjudul isi pikirannya dan nasibnya saat ini ya. Jadi kita lihat isi pikiran dia, nasib dia saat ini ya. Pile 1, pile 2, pile 3. Jadi pilihan pertama ini ada kartu bergambar jalan. Pilihan kedua ada gambar batu. Pilihan ketiga ada gambar pantai. Silakan pilih yang pertama, kedua, atau ketiga. Saran aku pause aja videonya biar fokus milihnya. Pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu. Ini energi banyak orang juga ya, jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa, terbolak-balik. Dan ini timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan, bisa juga maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat aja. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke, langsung kita lihat isi pikirannya dan nasibnya saat ini. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Ini aku simpan dulu ya. Hehehe. Disimpan dulu. Nah, ini pile 1 ya. Pile 1 pilihan pertama. Kalian yang milih ini kartu pertama ya. Kan ada gambar jalan. Jadi isi pikirannya ya, nasibnya saat ini. Aku ngerasa dia lebih kayak mikir buat ya jalani aja lah. Atau aku sebenarnya ujungnya bakalan nyari jalan keluar. Jalan keluar untuk bicara sama kamu, ngomong baik-baik, atau ya aku pengen bertemu kamu. Semoga ada jalannya ya. Dan nasib dia, aku ngerasanya dia suka menyendiri ya, suka menepi. Mungkin dia menyendiri karena ya sebenarnya yang dia mau adalah kamu, yang dia inginkan adalah kamu. Jadi gitu sih. Dia lumayan stres ya, lumayan kepikiran gitu sama kamu. Ya aku ngerasanya kalau dia sering menyendiri ya berarti dia sering mikirin kamu. Jadi dia kayak nggak berhasrat ya, kayak bisa aja dia mati rasa dengan orang lain. Gitu, nggak semangat ngapa-ngapain begitu. Kita lihat lagi lah. Oke, aku shuffle dulu isi pikirannya dan nasibnya ya. Kita lihat. Oke, sebentar, shuffle. Nih, kan dia ngerasa, aduh, saya nggak bahagia, gitu, ya. Aku sepertinya melakukan kesalahan. Aku kayaknya membuat keputusan yang salah. Kayaknya apa yang aku lakukan ini salah, ini nggak benar gitu. Karena ya bisa aja aku menyakiti kamu, tapi ujungnya aku yang tersakiti. Aku yang tersakiti oleh tindakanku sendiri, gitu. Dia sering banget memikirkan kamu nih karena dia rindu sama kamu ya. Ini ya, kangen banget. Bisa dibilang ya, dia mau membayangkan kamu, ngelihat fotomu, kalau kamu pernah bikin foto ya. Ya setidaknya dia bayangin wajah kamu. Terus aku ngerasa dia ini sebenarnya bisa kan mencari kebahagiaan di luar sana dengan yang lain kah, atau fokus ke yang lain. Tapi kalaupun ada yang lain, kalaupun dia ada di dalam keramaian, dia tetap aja ngerasa kesepian. Dia tetap aja ngerasa lonely, sepi, sunyi, senyap. Padahal ya sebenarnya ada yang
lebih dari kamu juga gitu, atau ya dia bisa aja ke yang lain. Intinya kayak gitu. Dia bisa ramai sama Dora, dia bisa rame-rame sama Suneo, tapi dia tetap ngerasa kesepian, ya. Itu sih isi pikirannya. Nasibnya juga kayak gitu. Beberapa dari mereka, ya kan kalau kita menyendiri nih, ngerasa kesepian, ya pengennya nyari hiburan gitu ya. Ya udahlah, meskipun tetap aja ngerasa kesepian, ya cari lagi lah keramaian. Cari lagi lah hiburan, kesenangan di luar sana. Atau aku sama siapa gitu ya, cari lagi yang lain. Atau ya udah fokus ke yang lain selain kamu gitu ya. Ini kan ada yang player ya, aku ngerasanya. Ada yang player, pemain, jadi kayak denial gitu loh. Ya udah, memang sih hati gue hancur banget gitu ya. Apalagi kalau kita berjarak, kita menjauh, kita nggak deket gitu, nggak bersama. Sebenarnya hancur banget nih perasaan saya. Tapi ya udah, saya cari lagi lah kebahagiaan ke siapa gitu ya, kemana. Ini orangnya ya sudah biasa mungkin ya bermain-main begitu, atau memang orangnya ada toksiknya ya, ada sifat negatifnya. Dan aku ngerasanya juga orang ini mau sih fokus mikirin kerjaan, beralihkan pikiran ya. Dia mau mengalihkan pikirannya tentang kamu dengan mikirin kerjaan. Ya, tapi ya begitu. Tetap aja kepikiran kamu, tetap aja kayak aku seperti nggak benar-benar bahagia. Aku kayaknya palsu deh, aku kayaknya fake, aku kayaknya bertopeng nih. Bukan ini yang bikin aku bahagia. Jadi sebenarnya dia tuh bisa awalnya mencari kesenangan ya. Awalnya ya bangun aja hasrat dengan yang lain gitu. Tapi ujung-ujungnya dia kepikiran kamu. Ujung-ujungnya dia mati rasa sama orang lain. Jadi ya awal-awal bisa kan enak-enak sama siapa gitu. Tapi setelahnya dia bosan sama yang lain. Dia teringat kamu lagi. Gitu-gitu sih hidupnya. Oke, kita lihat lagi. Nih. Ini beberapa dari mereka. Ini ada yang apa ya? Dia entah punya banyak pilihan atau dia memang benar-benar player gitu, pemain. Dia tuh punya pilihan lain, punya banyak pilihan, punya banyak prioritas, atau dia ngerasa populer ya. Dia ngerasa kemana aja dia laku gitu. Dia ngerasa ya kemana aja ada yang mau sama dia gitu. Jadi ya ada sih childishnya ya, sisi kekanak-kanakannya. Beberapa dari mereka dia ini nggak bahagia dengan keluarganya. Aku rasa ada konflik ya di keluarga. Apalagi kalau dia ternyata berpihak pada keluarga. Apalagi kalau memang ya terjadi sesuatu di keluarganya. Jadi orang di rumah, orang di sekitar, orang di sisinya nggak bisa ngebahagiain dia. Begitu ya. Dia cuekin banget orang di sisinya. Dia cuekin orang yang ada di sekitarnya. Dia kayak orang yang apa ya, mungkin karena hatinya sudah sama kamu ya, terus hubungan kalian berkonflik, gak selesai baik-baik, atau ya akhirnya berakhir tragis gitu. Terus cintanya kan udah mentok di kamu ya. Kalau cintanya sudah mentok di kamu ya orang ini kedepannya bisa susah buka hati ke yang lain. Jadi kalau dia ke yang lain ya buat senang-senang gitu, buat melampiaskan hasrat sesaat aja. Kalau untuk mencintai lagi aku rasa dia udah sulit ya, karena hatinya udah ke kamu, sudah ke kamu nih ya. Ya biasanya kan orang yang bisa menjadi player ya, bisa menjadi playboy, playgirl, itu karena mungkin dia pernah kecewa. Dia ngerasa ya sudah mentok nih hati saya di kamu, tragis banget ya perpisahan kita atau apa. Ya akhirnya aku jadi playboy gitu, jadi playgirl. Aku ya main kesana kemari. Meskipun ada Marimar, Suneo atau siapa, kan masih ada lagi Dora, masih ada lagi Fernando lah, siapa lah gitu. Jadi seorang player bisa seperti itu ya, aku ngerasanya.
eh hatinya sudah mentok di kamu, tapi ternyata dia gagal berjuang ke kamu, ya akhirnya ke yang lain main-main aja, berpetualang aja gitu. Itu sih. So aku ngerasanya kadang dia mau tiba-tiba sedih ya, dia menangisi keadaan, dia ngerasa kok saya begini ya, kok gini banget sih nasib saya ya, jadi dia kepikiran kayak gitu. Harusnya kan kalau memang kamu yang saya mau, harusnya saya melakukan sesuatu gitu. Harusnya saya jangan kayak gini, hidup nggak bener terus ya. Bermain-main dalam api, bermain-main dalam siklus yang begitu-begitu aja. Siklus hidupku toksik terus, masa aku terlena dengan hidup yang toksik terus gitu. Jadi kalau orang di sekitarku toksik, masa aku ikutan toksik gitu. Jadi kayak di sini dia tiba-tiba tersadar gitu ya. Atau mungkin Tuhan membuka mata hatinya ya. Tuhan membolak-balikan hatinya. Dia jadi tiba-tiba pengen tobat gitu ya. Sempet sih terlintas di benaknya, gue kayaknya pengen tobat deh. Gue kayaknya pengen berubah menjadi lebih baik gitu. Atau ya begitulah. Hatinya tersentuh gitu. Ya harusnya aku ngelakuin sesuatu buat kamu. Bukan malah diam, bukan malah cuek, bukan malah ngikutin egoku, bukan malah nganggap remeh gitu. Ya itu sih. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini beberapa dari mereka dipendam aja gitu, dipendam ya. Ya sebenarnya aku sedih kalau nggak bersama kamu. Sebenarnya aku nggak bahagia nih tanpa kamu, tapi aku pendam aja. Misal ya aku pengennya sama kamu, ya aku pendam, tapi sakit sebenarnya ya. Atau ya aku ikuti aja alur hidup ini, jalani aja gitu kan, jalani. Ya inilah hidup, hanya bisa dijalani, mengalir gitu aja. Ya kalau hidupnya benar, tapi kalau enggak gitu ya, kalau hidupnya enggak benar, hanya membuat dia tersiksa atau makin hancur ya. Akhirnya dia sadar gitu bahwasannya dia harus keluar dari situasi toksik ini. Jadi dia kayak orang yang nggak boleh lagi lah aku mendam ya. Aku nggak boleh lagi mendam perasaanku. Aku tuh sebenarnya pengen ke kamu. Aku harus cari jalan keluar. Atau ya aku harus temukan jati diriku. Kalau memang kamu kebahagiaanku, ya aku harus berjuang buat kamu. Nah, ada yang gitu. Beberapa dari mereka ngerasa dia tuh pengen apa ya, hidupnya berkembang, pengen hidupnya maju. Karena kalau kita berputar-putar di siklus toksik ya, hidup kita begitu-begitu aja. Kalau kita duniawi terus ya, hidup kita itu nggak maju, nggak berkembang. Sedangkan dia memandang kamu kayak, kamu kayaknya udah menjadi lebih baik deh. Kamu kayaknya udah lebih spiritual. Jadi dia kayak, apa ya, mungkin ini ada mirror ya, energi koneksi spiritual. Jadi dia ngerasa, aku juga pengen lebih baik lah, kayak kamu. Aku juga pengen memperbaiki diri lah, gitu. Jadi kayak ada triggeran gitu ya, energi yang connect satu sama lain. Ketika kamu berusaha untuk menjadi manusia lebih baik, dia pun jadi mau menjadi lebih baik. Gitu. Dia ngerasa hidup dia tuh harus berubah ya. Kayak ada kesadaran di sini untuk menjadi orang yang lebih berhasil gitu. Dan apa ya, dia tuh orangnya kalau dia mikirin saat ini, sebenarnya dia mau menghilangkan ketakutannya ya, ketakutan untuk melakukan sesuatu. Mungkin ada rasa takutnya karena dia pernah bikin salah ya. Jadi kalau kita bersalah ya kita takut gitu kan. Atau ya memang karena ngerasa nggak enakan gitu, ngerasa malu sama kamu karena dia pernah bikin salah ya. Cuma aku ngerasanya ketakutan ini akan hilang ya. Dia mungkin suatu saat akan diberikan energi oleh semesta. Apa yang dia rasa nggak mungkin, apa yang kamu rasa nggak mungkin, itu mungkin terjadi. Jadi bisa aja loh, orang yang kamu rasa, dia ini pasti nggak bakalan gini lah, nggak bakalan gitu. Nah, tapi kalau Tuhan bilang terjadi, ya terjadilah gitu ya. Kalau memang
sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi, bisa menjadi mungkin, ya terjadi gitu. Jadi orang ini bisa aja bergerak ke kamu, ke depannya gitu ya. Oke. Aku kasih huruf dulu di nama dia atau kamu, kalian beberapa huruf. Ada T, X, Y, C, P, S, R, M, W, B, E, ada H, V, Z. Ini ada huruf N, F, I, D. Oke, terus kita lihat angka ya. Angka spesialnya siapa nih? Bisa dia, bisa kamu. Kalian beberapa. Oke. Aku ambil angkanya. Oke, aku hitung dulu ya. Nah, ini tuh ada angka 2, 15, ada 17. Terus ini ada 18, ada 7. Ini 13, 21, 25, 16, 10, 28, 22, 31, ada angka 1, ada 29, 26, angka 9, 4, angka 6, ada 19. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. File 2, pilihan 2. Kalian yang milih ini, kartu kedua. Ini ada gambar batu. Isi pikirannya dan nasibnya saat ini ya. Aku ngerasanya ini orangnya keras banget ya. Entah keras kepala batu. Jadi ya bisa aja dia keras banget tuh berpikirnya. Keras banget berpikir tentang kamu. Atau ya keras banget dengan pemikiran dia. Mungkin dia ngerasa pemikiran dia yang benar. Ya, meskipun dia stres ya memikirkan koneksi kalian, tapi ya tetap aja dia keras banget. Dia kayak ngerasa dia yang paling benar gitu. Padahal nasib dia juga nggak selalu bahagia ya, nggak selalu senang. Karena di sini ada yang apa ya, terpecahkan gitu, atau ya ada yang hancur berantakan. Kan ini seperti ada yang hancur gitu ya, ada yang berantakan banget gitu. Jadi ya mungkin begitu sih nasibnya juga saat ini. Dia ngerasa gak stabil, dia ngerasa emosional. Ya mungkin terlalu keras sama diri sendiri, jadinya begitu sih. Kasihan juga ya. Doakan yang terbaik saja ya, doakan yang terbaik untuk dia, untuk kita. Oke. Isi pikirannya dan nasibnya saat ini. Aku shuffle ya. Oke. Nah, nih. Dia baper sama kamu, ya. Bisa aja sih saya pakai logika saya.
Mungkin logika saya yang pas. Saya harus keras sama apa yang menurut saya benar. Tapi saya baper sama kamu ya. Saya baper banget, bawa perasaan. Sedih loh kalau kita ada konflik. Sedih kalau kita nggak bersama. Sedih kalau nggak dekat kamu gitu. Terus orang ini sempat berpikir, apa aku harus datang ya ke kamu? Apa aku harus menghampiri kamu? Apa aku harus melakukan sesuatu sama kamu? Nah, sempet banget memikirkan kayak gitu. Tapi ya habis itu enggak lah, nggak usah lah. Itu sama aja kayak ngerendahin harga diri gue. Mau ditaruh di mana muka gue? Gue kan juga punya harga diri. Harga diri nomor 1. Atau ya egonya besar gitu ya. Ego orang ini besar banget. Kalau udah sekeras ini orang yang dealing dengan kamu ya pasti egonya juga keras gitu. Sampai akhirnya bisa runtuh kan ego itu ya. Sampai hancur begini. Kayak roboh gitu. Benteng egonya. Hancur berantakan ya egonya itu. Jadi ya mungkin aja dia sempat ya sempat mempertahankan ego kayak orang yang ya udahlah nggak usah ngelakuin sesuatu lah buat kamu, atau ya mungkin perasaanku aja kali ya yang baper pengen bergerak ke kamu, tapi buat apa juga gitu, gengsi lah gitu ya, atau ya aku nggak mau merendahkan harga diriku. Dia sempat kayak gitu. Dia bangun lagi tuh benteng egonya. Dia bangun lagi setinggi-tingginya egonya itu. Ya sampai akhirnya ini bisa runtuh ya. Bisa hancur ego itu. Karena semakin tinggi yang kita bangun ya. Mau itu tinggi banget sampai mencakar langit ya. Ujungnya bisa roboh kan gitu. Akhirnya dia sendiri yang gelisah. Dia yang gegana. Dia yang gelisah, galau, marana, gitu istilahnya ya. Ini orangnya memang manipulatif ya. Dia bisa memanipulasi apa yang dia rasakan. Dia bisa memanipulasi keadaan. Kayak, ya kalaupun ada rasa bersalah, gak mau aku nunjukin ke kamu, gengsi lah gitu. Atau aku kehilangan kamu, ya gak usah lah ditunjukin, malu lah gitu. Tapi ya akhirnya gitulah. Tersiksa sendiri. Ngerasa ya akhirnya meledak gitu ya. Duar. Ego ini nggak tahan lagi ya. Ego itu sampai kapan sih bertahannya? Akhirnya kan roboh juga ego itu. Akhirnya dia ya nggak sehat secara mental. Bahkan dia nggak sehat secara fisik. Ini berapa ada yang sampai sakit. Gara-gara stres banget ya. Terlalu sering mendenial, terlalu sering memanipulasi apa yang dirasakan, seolah semua baik-baik saja, seolah-olah bodoh amat atau ya nggak usah peduli lagi. Akhirnya sakit sendiri gitu ya, tersiksa sendiri. Ini sakit secara mental iya, sakit secara fisik juga. Dia bisa kayak menjadi kurang sehat gitu ya, menjadi sakit karena stres banget, depresi mungkin ya, ada yang frustasi. Ya, di saat egonya runtuh itu, di situ dia sadar kamu yang terbaik. Cie. Di sini dia kayak ngerasa nggak ada gunanya juga ya ego saya ini. Kayak gimana pun, ya kamu orang yang saya cintai, kamu orang yang terbaik di hati saya, gitu. Oke lah, ribet ya. Aku lanjut. Isi pikirannya ya, dan nasibnya saat ini. Nih, beberapa dari mereka bisa dibilang ya dia stres banget gitu ya, stres banget.
bahkan menginjak rumah sendiri aja ya, atau ya dia lagi di tempat dia sendiri gitu, kayak istilahnya gue lagi ada di kamar juga tetap aja stres gitu ya, dia ngerasa gitu. Atau ya gue udah cari tempat ternyaman tapi tetap aja gue ngerasa stres ya, gitu sih nasibnya dia. Ini beberapa dari mereka semakin stres karena ada masalah kerjaan ya. Ini stres dia mikirin, aduh gimana ya supaya kerjaan aku berhasil, gimana ya supaya rezekiku bagus, kayak hidup aku kok menurun gitu, kok hidup aku masih gini-gini aja. Tapi nih beberapa kan ada yang angkuh ya, ada yang sombong. Jadi dia kira dia tuh udah lebih gitu, atau dia jago lah menurut dia saat itu. Tapi sekarang roboh keangkuhannya itu, runtuh kesombongannya itu. Karena dia ngerasa hidup dia menurun gitu, nasib dia kayak kayak menurun, kayak kurang baik gitu sekarang. Terus aku ngerasanya, orang ini mungkin karena dia tuh terbiasa dengan ego ya. Dia terbiasa dengan apa ya, sifat dia yang males berjuang itu loh. Sifat dia yang kayak susah banget berjuang. Jadi kalau orang yang gak punya karakter untuk berjuang, akhirnya hidup dia tuh bisa aja loh menurun kalau situasi gak mendukung gitu. Maksudnya gini, ketika dia mendekat sama kamu ya, dekat sama kamu atau bisa bersama kamu, pasti hidup dia bisa berkembang dong. Bisa aja hidup dia lebih baik, lebih maju, lebih teratur, lebih makmur gitu kalau sama kamu. Nah, kalau keadaannya nih nggak sama kamu tuh gimana? Ya, apa bisa gitu dia berjuang untuk membuat hidupnya lebih berkembang? Belum tentu juga gitu kan. Apalagi kalau dia bukan tipe orang yang berjuang. Ini berapa kalian dealing sama orang yang dia manja gitu, atau ya dia dididik dengan keluarga atau lingkungan yang gak sehat gitu, atau didikan keluarga, didikan lingkungan, orang sekitar, pergaulan itu membuat dia jadi egois kan. Ya disitulah kayak membentuk karakter dia gitu loh. Karakter aslinya orang yang sulit berjuang. Jadi kalau dia nggak dekat kamu, nggak bersama kamu ya, dia mikir kayak, mau jadi apa saya ya, gimana ya supaya hidup saya maju, gimana hidup saya supaya berkembang. Tapi kalau bukan tentang itu juga ya, dia ngerasa aja rezekiku kok menurun ya, kayak apa yang aku kerjakan susah banget berhasil. Jadi dia mikir kayak, apa yang terjadi ini mengingatkan dia tentang masa lalu, mengingatkan dia tentang masa kecilnya yang suram, atau masa lalu yang gak enak terjadi gitu. Dia ngerasa, ya aku bisa kayak gini sih memang karena ini karakter aku dari dulu, ini watak asli aku dari dulu. Nah, ada yang ngerasa gitu. Terus dia galau lah gitu, meratapi nasib, meratapi kamu, kayak ya seandainya kamu di sini, kamu nggak mau gitu cari aku, kamu nggak mau gitu ngejar aku, minimal tanya kabar aku begitu. Aku butuh teman nih, aku butuh tempat curhat. Cie, dia nyariin kamu nih ya. Ya beberapa mungkin udah sulit diakses kan, jadi mau gimana? Atau ya mungkin masih ada egonya ya. Jadi ibarat batu nih ya, batu ini ketika roboh, kan masih ada batunya itu, sisa batunya kan ada ya. Masih ada sisa egonya itu. Jadi dia ngerasa, ah masih ada nih ego aku, gengsi lah nyariin kamu. Tapi gitu, dia ngayal, dia berpikir, andai kamu di sini, pasti aku bisa curhat. Andai kamu di sini, pasti aku bisa cerita, bisa sharing. Pasti kamu bisa support aku, pasti kamu bisa kasih semangat. Ya setidaknya kamu mungkin bisa bantu saya gitu. Oke. Dan aku ngerasa orang ini bisa aja udah sama yang lain, ya mungkin gak bahagia. Ini berapa punya keluarga ya, tapi ngerasa sendiri, ngerasa single gitu
ya, atau apa ya. Ya dia ngerasa sendiri aja gitu, kayak nggak ada yang peduli sama dia, nggak ada yang satu frekuensi dengan dia. Oke, kita lihat lagi. Nih, beberapa dari mereka putus asa, ya. Dia putus asa. Apa iya orang kayak aku nih bisa menjadi sesuatu? Apa iya ya? Aku tuh bisa menggapai apa yang aku impikan. Gitu. Beberapa dari mereka sudah terbiasa di zona nyaman. Udah terbiasa cari aman. Udah terbiasa slow, santai, ya. Terbiasa ngebawa ego gitu. Tapi kan hidup itu nggak selamanya enak ya. Ada juga yang nggak enak kan. Ada juga kayak proses dimana hidup menempa kita lagi. Ya hidup menempa dia gitu. Jadi dia ngerasa, ya mungkin aku harus keluar ya. Aku harus keluar dari zona nyaman. Aku nggak mungkin terus-terusan cari aman gitu. Tapi ini beberapa dari mereka memilih bertahan. Karena mungkin ada orang lain. Entah siapa nih ya, ada orang lain, ada yang berkomitmen, ada punya keluarga, ada anak atau apa gitu. Atau apa ya? Ya di antara kalian ada yang begitu. Jadi dia ngerasa ya udah bertahanlah. Cuma ya dia tuh jadi orang yang males membuka diri ya. Apa-apa tuh dia pendam aja, dia nggak terbuka. Mungkin hanya dia dan Tuhan yang tahu ya apa yang dia rasakan ke kamu. Itu. Dan di sini beberapa di situasi karma ya. Kita yang berulah, kita yang bingung. Dia yang berulah, ya dia yang bingung gitu. Dia kayak orang yang, aku tuh kok bisa ya kayak gini? Aku ngerasa, apa sih yang terjadi di hidup aku? Kok aku jadi berantakan gitu? Kok aku kacau ya? Kayak banyak hal-hal buruk terjadi. Kayak ada karma buruk gitu. Apa memang buruk banget yang aku tanam selama ini gitu? Ya kalau buruk banget yang kita tanam ya buruk juga yang kita tuai gitu. Jadi dia ngerasa aja ya ini karma juga buat saya pernah nyakitin kamu, pernah sia-siakan kamu, saya terlalu keras, saya terlalu ngebawa ego, ya akhirnya ginilah hidup saya, inilah hasil dari keegoisan saya selama ini. Ya dia akhirnya sadar begitu ya. Oke. Lalu aku kasih huruf ya. Huruf di nama siapa ini? Dia atau kamu? Kalian beberapa. Wah. Oke. Ada C, O, Q, G, L, T, N, V, X, S, Y. Ada J, I, M, ada D, B, E, ada H. Oke, terus aku kasih apa nih? Angka ya. Angka spesial siapa gitu. Bisa dia, bisa kamu. Kalian beberapa. Aku shuffle dulu ya. Oke, aku hitung dulu ya. Masih kurang nih.
Nah, ini. Ada angka 28. Ada 23. Ada 12. Ada 8. Ada 6. 17. 31. Angka 2, 15. Ada angka 7. 27. Ada 20. Angka 5. Angka 9. 26. 10. 13. Ada 22, 21, 19. Oke? Sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Lanjut ya. File 3, pilihan 3 ya. Kalian yang milih ini kartu ketiga. Oke. Yang ketiga ini, kalau aku lihat ini kan ada gambar pantai ya. Jadi isi pikirannya dan nasibnya saat ini, dia tuh mikir kayak pengen menenangkan diri, pengen menutup diri, menarik diri. Ya, dia mungkin nasibnya kayak pengen healing gitu loh. Gue pengen healing, pengen tenangin diri gue gitu. Atau apa ya? Aku lebih ngerasanya, ya pokoknya dia kayak pengen bertapa aja ya. Makanya dia agak sulit ditebak. Dia agak sulit diakses ya. Dia misterius gitu. Atau kalian mirror ya. Sama-sama bertapa. Pasif, nggak jelas. Misterius, nggak jelas gitu ya. Beberapa. Kita lihat lagi lah. Aku shuffle dulu isi pikirannya dan nasibnya saat ini. Wah, aku kangen kamu. Jadi, ya dia rindu sama kamu. Aku kangen loh sama kamu, Dora. Kangen sama kamu, Ferguson, ya, atau siapa nih. Jadi dia kayak suka banget memikirkan apa yang pernah kamu lakukan, apa yang pernah kamu bilang. Dia mengenang kamu, dia bernostalgia tentang kamu. Jadi, ya lu bisa aja ngerasa gue susah banget nih ditebak ya. Gue kayak aneh, misterius, tertutup. Tapi ya lu nggak tahu aja. Gue kangen banget sama lo ya. Kok baper ya ngelihat kartunya. Jadi dia berpikir nih, kamu tuh beda banget sebenarnya dari yang lain. Sebenarnya selama aku hidup, banyak cinta yang datang ya. Ada cinta yang datang pergi di hidup aku. Tapi kok yang aku rasain sama kamu beda. Aku seperti mengenal kamu sudah lama. Aku seperti kayak ada ikatan batin dengan kamu. Seperti ada ikatan jiwa. Atau kita kayak sudah menikah secara jiwa gitu. Aku ngerasa ya gitu sih. Pikiran aku ke kamu aja. Jiwaku kok ke kamu aja ya. Aku sebenarnya kenapa sih? Nah, dia overthinking ya. Dia mikirin banget tentang itu. Bahkan dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dan kadang dia bertanya sama Tuhan ya. Kenapa ya? Kalau aku membatasi diri dari kamu, kalau aku ngerasa ribet, rumit dengan kamu, harusnya aku bisa lah pergi aja, lepasin aja, lupain aja. Tapi ini nggak lupa-lupa ya. Kayak susah banget lupain kamu. Jadi nasibnya ya dia gagal move on ya. Gagal move on dari kamu. Ini ada yang udah lama banget ya. Sampai dibilang
ya gue kayak udah karatan gitu, masih lu aja yang gue cinta, masih lu aja yang gue sayang gitu. Itu sih. Lalu eh aku ngerasanya dia bisa aja fokus ke kehidupan dia. Mungkin dia fokus ke keluarga, atau dia punya keluarga begitu, atau ya dia family material gitu ya. Family material itu orang yang loyal sama keluarga, atau memang ya dia udah bersama yang lain begitu, atau vice versa. Di antara kalian ada yang kayak gitu. Jadi orang ini sebenarnya dia pemikir loh ya. Dia bisa memikirkan banyak hal dalam waktu bersamaan. Contoh, gue kan sebenarnya bucin ya sama lo ya. Gue mikirin lo aja, bernostalgia, gagal move on dari lo ya. Ya, menurut gue supaya gue nggak terlalu fokus ya sama lo, ya gue mikirin keluarga gue aja. Gue senang-senangin diri sama keluarga, atau ya ada family issue gitu ya. Ini kayak file berapa gitu, kayak ada masalah keluarga, terjadi sesuatu di keluarga atau apa ya, terutama soal uang gitu. Jadi dia ngerasa ya sebenarnya nggak harus lu ya yang gua pikirin terus gitu. Gua juga harus mikirin kali nasib keluarga gue harus mikirin masa depan, gue harus mikirin kerja, cari uang, atau ya gue pengen kerja kerja kerja. Itu aja sih sebenarnya. Ya menurut saya tuh mungkin pelan-pelan akan ikhlaskan kamu. Saya pelan-pelan bodoh amat dengan semuanya. Ya saya bisa seperti itu kalau saya fokus kerja gitu. Jadi ada orang yang banting setir gitu ya, mengalihkan semuanya dengan kerja kerja kerja, atau memang ada masalah keuangan. Jadi ya mungkin uang lebih penting begitu bagi dia ya. Tapi kalau dia ngerasa capek dengan semuanya, kalau dia ngerasa kayak eh ya aku tuh bisa jenuh juga sebenarnya ya, capek membohongi diri sendiri, atau ya seharian aku bisa ngelakuin apa gitu ya yang membuat aku capek jenuh dengan hari ini. Nah setelah itu aku nyari kamu gitu. Setelah aku ngerasa aku hari ini capek sih, jenuh banget sebenarnya dengan semuanya, ya ujung-ujungnya kepikiran kamu, ujung-ujungnya kayak ngerasa kepoin kamu deh, stalkingin kamu deh. Nah kayak gitu. Jadi gimana dia mau move on gitu ya, gimana dia mau lupain kamu, sesibuk apapun dia, atau ya mau dia gabut nggak ngapa-ngapain juga, kalau ujungnya sebelum tidur, sebelum dia bobo, kalau kepikiran kamu, kecarian kamu, ngecek sosmedmu, ngecek kontakmu, ya kalau kayak gitu gimana dia mau lupa sama kamu. Jadi begitu sih nasibnya ya. Bahkan ini kan ada sebenarnya yang dia tuh jadi lemah kondisinya, lemah fisiknya, ada yang jatuh sakit, ada yang kayak ya tidak baik-baik saja gitu ya kondisinya, kurang sehat atau apa. Seperti file berapa tadi tuh ada kayak gitu ya. Jadi ya bedanya mungkin lebih kayak ketika dia sakit, ya dia kecarian kamu gitu. Ketika dia kurang sehat, ya dia stalking kamu. Dia kayak kepikiran, kamu apa kabar ya? Cek sosmed kamu lah, cek nomor kamu online gak ya gitu. Atau ya kan dia bisa aja nyari cara gitu pakai nomor lain, akun lain gitu, gimana gitu ya supaya nyari tahu kamu gitu. Jadi ya menurut dia ya healing terbaik aku sebenarnya ketika aku memikirkan kamu. Healing terbaik aku sebenarnya ketika aku stalkingin kamu. Jadi ada orang yang kayak gitu, cuek aja lah, males ya, atau kayak emang lu aja yang harus gua pikirin gitu. Tapi ketika dia ngerasa, aduh ternyata hidup ini bikin aku capek, aku lelah dengan semuanya,
Nah, pasti butuh healing dong ya. Pasti butuh kayak gimana ya menenangkan batin, gimana ya menenangkan diri gitu. Ya, ketika dia pengen healing ya dia ingat kamu, dia kayak mikirin kamu lah, mengenang kamu, atau ya misalnya aku stalkingin kamu gitu. Misalnya aku cek sosmedmu lah, atau ya aku lihat fotomu lah gitu. Jadi itu healing terbaik dia loh, menurut dia ya. Kalau aku mikirin kamu, capeknya aku hilang. Kalau aku lihat fotomu, aku jadi semangat lagi untuk lanjutkan hidup. Kalau aku cari tahu kamu, ya aku lebih tenang aja gitu. Kan gimana dia mau move on, gimana dia mau lupain kamu. Jadi ya gitu-gitu sih nasibnya ya. Oke, aku lanjut. Nah, aku ngerasa dia memikirkan kamu secara detail juga ya. Jadi aku ngerasa orang ini diam-diam sangat detail memikirkan kamu. Kayak misalnya, aku tuh kalau mencari ketenangan, kalau aku ngerasa perlu menenangkan diriku, tetap aja aku kepikiran kamu. Tetap aja aku kayak ngerasa, ya mudah-mudahan kamu di sana baik-baik aja. Mudah-mudahan kamu sehat di sana. Semoga kamu nggak kayak aku. Aku lagi atit di sini, lagi kurang sehat gitu. Mudah-mudahan kamu di sana nggak kayak aku. Ya ada sih yang sesayang itu sama kamu, ya. Sedih ya. Kanebo mana nih? Tisu. Jadi sebenarnya orangnya baperan ya. Sebenarnya penyayang kok ya. Cuma ya memang namanya manusia ada aja sih buruknya, ada aja egonya gitu. Oh, dan dia berpikir kayak sebenarnya aku nyesel udah sia-siakan kamu. Sebenarnya aku menyesal udah nyakitin kamu. Harusnya aku bersyukur dengan kehadiranmu. Aku berterima kasih banget sama Tuhan ya. Dan aku berterima kasih sebenarnya sama kamu udah hadir di hidup aku. Mungkin kamu pernah baik begitu, ya? Dan dia tuh nasibnya ya kayak orang yang susah banget dia semangat melanjutkan aktivitas kalau kamu nggak dekat dengan dia. Ini kayaknya cinta banget sih sama kamu ya. Orang kayak gini sebenarnya sayang banget sama kamu. Tapi entah karena ego, entah karena ya dia punya isu, dia punya masalah di dalam dirinya sendiri, atau ada yang lain atau apa ya. Itu yang membuat dia tuh menahan semuanya. Susah banget berjuang gitu. Jadi ya nasibnya kayak orang yang gimana ya, sulit loh membangun semangat untuk lanjutkan hidup. Susah gitu, kayak aku nggak bergairah, nggak semangat nih hari ini. Besok gimana, lusa gimana, bulan depan gimana, tahun depan gimana ya gitu. Kayaknya berat gitu kalau nggak komunikasi dengan kamu, nggak bicara gitu sama kamu, berat banget. So orang ini yang tadinya ya bisa melakukan ini dan itu, yang tadinya aku bisa nih harusnya ngerjain ini ngerjain itu, ya bisa aja ini berhasil, tapi kayak kalau ada konflik dengan kamu kayak aku nggak semangat ngapa-ngapain. Makanya membangun semangatku ya aku mikirin kamu, mikirin kenangan kita, mikirin hal-hal baik tentang kamu, atau ya aku membayangkan kamu ada di sini biar aku semangat, atau ya aku lihat fotomu, aku lihat sosmedmu, atau aku bayangin wajahmu ya supaya aku semangat menjalani hidup. Ada yang kayak gitu. Terus di sini aku ngerasa sebenarnya kamu anugerah ya, kamu kayak hadiah yang dikirim Tuhan buat dia. Karena ini beberapa ngerasa kamu seperti cahaya. Kamu kayak cahaya yang menyinari ya.
Kamu seperti cahaya yang menyinari sisi gelap di kehidupan dia. Jadi kayak, ya terbuka jelas gitu. Titik terangku ada di kamu. Penyemangatku ada di kamu. Cie. Cuma ya gitu. Ini beberapa dealing sama orang yang plain-plan, gak punya pendirian. Ya hari ini bisa tersadar ya. Hari ini bisa aja sih merasa bersalah. Tapi besoknya bisa aja kepengaruh sama yang lain. Bisa aja kepengaruh sama keadaan atau apa. Itu. Oke. Maaf ya kalau ada berisik-berisik gitu. Ada yang berisik kah? Oke, isi pikirannya dan nasibnya ya. Saat ini. Nah, dia ngerasa sebenarnya belum ada perkembangan apa-apa di hidup aku. Aku masih gini-gini aja. Beberapa ngerasa, ya ini kayak siklus karma begitu ya. Kayak file berapa tadi ya? Ada tentang siklus karma. Jadi orang ini ngerasanya, ya memang aku nggak pernah seimbang ke kamu. Aku nggak pernah ngimbangi kebaikan kamu. Kan kamu selama ini baik terus. Kamu rela ngelakuin apa aja. Kamu rela ngorbanin apapun. Kamu berikan yang terbaik. Kamu lakukan yang terbaik buat saya gitu. Tapi saya kan hanya menerima. Saya kurang berjuang. Begitu. Jadi ya sekarang kalau kita ada konflik, kita nggak bicara, ya aku gini-gini aja. Siapa juga yang mau perhatian sama aku gitu. Jadi dia ngerasanya kayak ya kurang kasih sayang, kurang support, kurang semangat dari orang sekitar. Kayaknya toxic aja gitu yang ada di sekitarnya. Atau ya dia tuh orangnya mau yang enak-enak aja gitu, yang instan. Dia tuh orangnya memang males berjuang gitu. Dia mau kayak orang di sekitarnya, orang di sisinya atau orang lain itu maunya inisiatif gitu untuk mendukung dia, mensupport dia supaya semangat jalani hidup. Tapi kan di orang lain dia nggak temukan itu. Rasa inisiatif itu sangat kuat di dalam kepribadianmu aja gitu. Dia ngerasa nggak ada yang seinisiatif kamu ya. Kan kamu tahu aku tuh mental apa gitu ya. Aku tuh orang bukan yang ekspresif. Aku tuh orangnya ya aku kayak gini. Payah gitu. Dia sadar sebenarnya. Dia ngerasa kayak orang yang kalau ke orang lain kayak harus gue yang nyesuaiin diri gitu. Tapi kalau sama lo ya, lo yang nyesuaiin diri sama gue. Lo yang ngalah, lo yang inisiatif kalau sama gue. Ya gue kalau sama lo ya lo yang inisiatif gitu maksudnya ya. Tapi kok ke yang lain kayak nggak ada yang peka ya. Kok nggak ada yang perasa seperti kamu. Kok nggak ada yang inisiatif ya buat baik ke aku. Nah kayak gitu. Tapi dia pendam aja. Diem-diem baik ya. Yaudah cuek aja lah. Inilah hidup ya. Dia ngerasa gitu. Sampai dia semakin hari semakin menutup diri. Karena apa? Karena dia malu sama kamu. Dia malu gak ada yang sebaik kamu. Dan gak ada yang lebih baik dari kamu. Tuh. Jadi ya doakan aja yang terbaik ya. Semoga semuanya membaik. Gitu ya. Aku kasih huruf, oke? Huruf di namanya siapa nih? Dia atau kamu, kalian beberapa. Shuffle dulu. Oke. Ada M, W, D, R, C, Y. Ini ada U, H,
ada K, ada X, N, ada B, T, Q, P, A, ada E, ada G. Oke, sekarang aku ngasih angka ya, angka spesial siapa gitu. Bisa dia, bisa kamu. Oke, kalian beberapa. Di shuffle dulu. Oke, aku hitung dulu. Kurang ya. Oke. Ada 14. Ada 26. Ada 6. 25. Ada 12. 8. 19. Ada 21. Ada 9. Ada 11 ya, mirror. Ada 18, 27, 23, 24, lalu ada 30, ada angka 1, lalu angka 3, 5, 28, dan wah, berapa nih? 31. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.